harus jadi pendeta, kita harus jadi hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan Bapak Ibu. Kita semua anak Tuhan yang harus menghambakan diri kepada Tuhan kita, karena Dia telah menebus kita dengan darah yang suci, dan sekali bayar di atas kayu salib menebus kita manusia berdosa. Setiap kita itu anak Tuhan. Memang ada orang yang dipanggil khusus untuk menjadi hamba Tuhan, ya, gereja, karena butuh ada gembala yang mengembalakan domba-domba. Dan puji Tuhan, setelah kemudian saya mengembalikan kepada Dia karena lewat perjalanan panjang, ya, sampai hari ini 21 tahun, ya, saya sekarang sudah 41, ya. Setiap detik, setiap menit yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang saya telah jalani bersama dengan Tuhan, ketika dalam lembah kegelapan, kata Daud, ketika saya melihat menjerit, kenapa Tuhan seolah-olah tidak ada ketika saya dalam pergumulan, dalam kegagalan. Sepertinya Tuhan itu tidak ada, karena saya menjerit pun tidak ada suara Tuhan yang mengeluarkan. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya mau menyaksikan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan saya. Buktinya hari ini saya bisa berdiri di sini. Tangannya selalu memegang saya. Mungkin karena kita yang sering memberontak, kita melepaskan tangan kita semakin jauh dari Tuhan. Lewat semua itu saya belajar bahwa Tuhan mau mengubah hidup kita semua, Bapak Ibu. Hanya itu yang saya sampaikan pesannya kepada kita, bahwa di sisa umur hari hidup kita ini nggak tahu berapa lagi, ya. Kita nggak tahu, ya, singkat hidup ini. Mari kita berterima kasih. Mohon setiap kesempatan memberikan untuk mengubah diri kita, sehingga di suatu hari ketika kita dipanggil pulang, kita layak menghadap Tuhan. Kita akan diterima, kita akan disebut apapun yang setia masuk. Ada perjamuan anak domba. Kamu akan merasakan kebahagiaan sejati selamanya bersama Tuhan di surga. Di dunia yang rusak ini tidak ada yang bisa kita harapkan apapun. Makan seenak apapun, cuma di kerongkongan masuk ke perut itu sudah jadi racun, Bapak Ibu, kalau kita asal makan. Dan Bapak Ibu, ketika ada COVID, Ibu punya uang juga bisa apa coba? Semua itu semua sinyal dari Tuhan mengatakan bahwa kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita sombong, Tuhan itu sedih gitu. Ya. 2000 tahun lalu Dia sudah datang memberikan semuanya, tanpa Dia tinggalkan batu di kanan kita. Setiap hari Dia melewati hidup sebagai manusia yang harus mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Tapi kita bersyukur Dia bangkit dan Dia sudah naik ke surga. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Mari kita tenangkan hati kita persiapkan hati kita menyambut firman-Nya yang akan memberkati kita, mengubah kehidupan kita. Mulai dari diri kita dulu. Kalau Tuhan akan mengubah keluarga kita, anak kita, orang tua kita, teman-teman kita selamatkan sebanyak orang mungkin. Kita pulang dulu. Karena dunia bukan rumah kita, Bapak Ibu. Kita bukan numpang. Kita cuma pengembara di dunia ini. Kita telanjang datang ke dunia. Dan suatu hari kita juga akan tinggalkan semua. Hanya satu yang bisa kita pegang, yaitu Tuhan. Ya, seperti lagu yang ini yang saya bawakan sebelum kita masuk ke ibadah hari ini. Lagu ini yang terakhir tolong ke halaman 46. Yang halaman 46. Lagu ini mengosongkan perjalanan jiwa. Lagu ini salah satu lagu yang mengubah hidup saya, ya. Dan saya hampir tiap hari saya mendengar lagu ini. Dan saya tiap hari ketika bangun ini saya berdoa, Tuhan, masih ada tersisa nggak hal-hal hasrat keinginan pribadi, beban-beban dosa yang saya simpan. Saya mau tanggalkan semua, seperti kata Paulus, tanggalkan manusia lama. Itu yang membuat kita selama ini tidak bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Kita terima firman tapi itu mental. Kita berhenti di pengetahuan, kita masuk ke hati, karena hati kita ini belum kosong. Harus dikosongkan dulu, Bapak Ibu. Tanggalkan semua, baru bisa naik ke Bapak Ibu. Saya nyanyikan sekali, kalau bisa nanti kita nyanyikan sama. Halaman 46, turun ke bawah. Udah paling akhir ya. Ya.
jiwaku dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingin lagi, hanya Engkau kataku abadi. Lagi Tuhan berdoa. Tuhan, aku rela mengosongkan berjalan jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Katakan Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingin lagi, hanya Engkau kataku abadi. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Katakan kerinduan hatiku, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Katakan saat ku pulang menghadap Bapa, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Ya Bapak Ibu, kita persiapkan hari kita akan masuk ke ibadah pagi ini. Kita bersama dulu, kita temankan hati dan jiwa kita. Kita lepaskan segala kekhawatiran, kesibukan, dan semua keinginan-keinginan yang sampai hari ini, detik ini masih memenuhi hidup kita. Mari kita semua datang ke hadapan Tuhan, membuka hati kita. Biarlah Tuhan menjamah kita dalam ibadah pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. 其使用被心中被高展的展来放空. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka bersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita naikkan pujian ini, Yesus Tuhan dan Allah kami. Dan
Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, 是否有关的经的有展或者没展？那他的母亲，ini saya kita cerita ya, akan saya cerita ini. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Sekali lagi saya ulangi, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia di surga. Ketika saya baca ayat ini, kalimat ini, saya tersentak hati saya. Tuhan yang begitu baik, dia rela datang mati menunaikan tugas dari Bapaknya, taat sepenuhnya dan tepat. Ketika kembali ke surga, dia pergi mempersiapkan satu dunia yang baru, langit dan bumi baru untuk kita semua. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya akan hal itu? Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Kalau percaya, kita akan diberkati. Ya. Selanjutnya di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, Paulus sudah mengatakan, sebab pada waktu Anda diberi, yaitu pada waktu pemburu mereka Yusuf dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini kata Paulus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Cukup jelas perkataan Paulus ini, Bapak Ibu. Sinkronkan dengan kisah para rasul. Tuhan akan datang menyongsong kita di awan-awan. Semua orang yang diselamatkan
yang layak masuk surga akan diangkat. Dan bumi ini, Bapak Ibu, yang selama ini kita bertanya-tanya di manakah neraka. Kita bacakan ayat Tuhan berikutnya, 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 13. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik karena tobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, kata berikutnya, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Cukup jelas Alkitab. Dulu saya sekolah teologi, saya pernah baca, tapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena masih banyak keinginan yang belum saya beres. Saya membaca Alkitab pakai pengetahuan saya. Nah, saya di situ teori-teori ya teologi yang nggak salah ya, belajar teologi nggak salah. Teologi membagi kita lebih mengenal Tuhan. Tapi kalau kita berhenti di pengetahuan, kita tidak mengandalkan Roh Kudus, karena Yesus bilang Roh Kudus akan mengajar, menuntun kita kepada semua kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti semua firman yang kita baca, kita tidak akan mengerti, memahami, dalam arti kita mengalami. Kita cuma membaca pengetahuan saja, kita bisa ngajarin orang begini dan begitu, tapi kita nggak merasakan apa yang kita ajarkan. Itu yang selama ini saya alami Bapak Ibu. Makanya 10 tahun lalu saya nggak berani mencoba. Karena saya tahu hidup saya, mungkin saya bisa mengalami banyak orang ya, tapi di hadapan Tuhan saya nggak bisa. Setiap kali saya mau khotbah Bapak Ibu, awalnya saya nggak berani tidur. Kenapa? Karena saya tahu besok saya mau ngaji dua dan saya mau jadi orang munafik lagi. Saya bisa ngadain jemaat begitu, tapi sendiri nggak bisa. Kata Paulus, hati-hati dengan ajarannya. Ketika kita mengajari orang, mungkin orang yang dengar dia bertobat ada selamat, kita sendiri bilang karena kita nggak berubah. Nah itu setelah saya sadar, ya, saya bilang sama Tuhan, sebelum hidup saya dilupakan. Dan benar Tuhan menempatkan kita 10 tahun yang hari ini Tuhan membukakan mata rohani saya dan bisa melihat kebenaran seperti ini, dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk membagikannya di sini pada pagi hari ini. Bapak, itu cukup jelas apa yang saya bacakan tadi. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Firman Tuhan jelas bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Tapi harus ingat, apakah kita siap? Maka kita menjadi seperti gadis 5 gadis yang bijaksana. Ketika kita diundang masuk ke meja pesta perjamuan, maka kita memakai pakaian pesta. Pakaian pesta itu kesucian hidup Bapak Ibu. Kita harus tanggalkan pakaian kotor kita. Pakaian yang Tuhan bilang ilustrasi pakaian pesta itu adalah kesucian hidup. Ya, semoga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita memuji Tuhan lagi, kita menaikkan pujian di sungguh besar kepada Allah. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia yang kedua sudah tinggal.
Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai. Paulus bilang yang penting punya makan, punya pakai cukup. Selebihnya itu anugerah berkat yang harus kita lakukan. Karena Tuhan mau memakai kita untuk memberkati. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita, puluhan kita. Nggak harus pakai harapan kita. Satu kata penghiburan untuk orang yang terhina, terpinggirkan itu bisa. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai kita. Kata satu penghiburan aja, kamu berharga di mata Tuhan, itu bisa menyelamatkan satu jiwa ketika dalam kondisi tertekan. Bukan kita yang menyelamatkan, Roh Kudus bisa bekerja melalui apa yang kita ucapkan. Makanya saya saat hari ini saya berhati-hati dengan apa yang saya akan keluar dari mulut saya. Bapak Ibu percaya Tuhan Maha Besar? Kalau percaya, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memakai kita semua. Sebelum itu kita harus berubah dulu Bapak Ibu. Sebelum kita berubah, kita tak punya kuasa apa untuk berubah orang lain. Kita nggak bisa menasihati anak kita untuk tidak pakai HP, tidak main game kalau kita sendiri tenggelam dalam game. Kita nggak bisa menasihati anak kita untuk tidak nonton film
drama. Jadi kalau kita setiap kali malam sampai tengah malam kita masih mengejar drama-drama Korea, drama-drama Thailand. Dulu saya begitu Bapak Ibu. Saya punya hobi nonton film-film yang kuno, film-film yang dulu zaman saya kecil ya. Terus sekali nonton itu saya harus selesaikan sampai tengah malam gitu. Kapan kita selesaikan waktu itu datang menghadap Tuhan? Padahal Tuhan setiap hari menunggu kita. Kita terlalu asik ya dengan segala kesenangan di dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan bahwa segala yang ada di dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Sekali lagi saya ulangi, segala yang ada di dunia ini, sebelum ini Tuhan katakan jangan mencintai dunia ini. Dunia ini bukan dalam bentuk aktivis, semangat, gairah, keinginan-keinginan dunia itu apa? Keinginan mata. Setiap hari kita buka mata, apa yang pertama kali kita lihat? HP itu kan? Kita lihat story orang, kepoin tetangga, ayahnya, tetangga, ya. Kita nggak pernah kepoin diri sendiri, ya. Kita udah mulai pagi kan, ketika kita ucapkan kalimat pertama itu lebih sering dengan kita. Aduh, hari Senin lagi mau ke sekolah jumpa atasanku yang itu mulai pagi aja kita udah keluarkan negatif. Bayangkan dari pagi kita bangun buka mata melek sampai malam kita menutup mata, berapa banyak negatif yang keluar dari hidup kita. Berapa banyak hal yang tidak perlu kita lihat, kita lihat. Itu mewarnai jiwa kita. Sepintas itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi itu masuk dari mata, masuk dari telinga. Makanya anak kecil, ya, mulai dari umur 2 tahun. Kalau dalam dunia pendidikan anak usia dini sudah 2-3 tahun, mereka udah mulai belajar mengapa mereka telinga mereka. Saya sekarang terheran-heran di anak saya. Udah lewat 2 tahun, walaupun istiwa 1 tahun, dia masih ingat persis apa yang saya katakan. Dan dia bisa meniru gaya-gaya saya. Kadang-kadang kalau mau tidur dia bisa sebelum tidur kan ngomong dulu kan. Dia bisa ledekin saya sama mamanya gitu. Mama kalau lagi misalnya mamanya ada salah ngomong ya, terus dia mau kritik, dia pasti bilang, mama pasti alihkan pembicaraan. Dan dia ngomongin apa yang benar mamanya ngomong. Tiap kali kalau mamanya ada salah dia pura-pura mengalihkan pembicaraan. Mama kan benar kan? Ada yang kecil umur waktu dia mau 3 tahunan saja udah bisa begitu. Dia melihat apa yang kita aktif. Paling kalau kita di rumah tidak harmonis, ya. Kita tahu orang beragam ya. Lebih banyak kata-kata kotor yang keluar yang awal dan akhirnya. Itu kan diserap semua. Keinginan makan yang kedua, keinginan daging. Daging ini yang Paulus katakan harus dimatikan di kayu salib. Ketika Yesus mati, dia mau mengajari kita matikan daging ini. Yesus yang dagingnya, tubuhnya kita harus matikan manusia, keinginan daging kita yang mau selalu menuntut untuk dipuaskan. Apa itu? Zaman sekarang apa? Makanan. Saya 2 hari yang lalu ada temannya seumuran saya. Pagi-pagi dia kan masih kuat ya, buang padarannya cepat. Itu makin memperparah. Justru orang tua ya yang kita lihat stroke karena jantungnya lemah, buang padarannya kan udah mulai nggak kuat gitu kan. Jadi kadang-kadang dia masih ringan ya, stroke aja. Tapi yang anak muda biasanya kalau kendaraan di otak itu hitungan jam pasti lewat. Meninggal Bapak Ibu. Anaknya masih ringan. Itu masalah itu dari sekian banyak yang setiap hari itu saya dengar kabar-kabar temannya siapa ketika dicek terakhirnya ada kista besar itu temannya istri baru kemarin dioperasi di rumah sakit tetangga dan sesudah di MRI belum selesai masih ada kelihatan itu kisah dan menyebarkan hati. Dokter bilang kalau kamu ngajar apa kamu tinggal di waktu. Saya selalu bilang Bapak Ibu, dulu saya juga begitu, kalau saya lagi down, dia makan terus, semua saya makan.
Sekarang saya mau berani. Saya mau jaga tubuh saya dengan baik. Saya mau hidup sehat. Saya mau Tuhan pakai hidup saya. Kemanapun saya diutus, saya mau memberitakan kabar baik kepada siapapun. Supaya lebih banyak orang kita bawa menghadap Tuhan. Jangan dibuang di sini Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Tadi kita sudah bacakan ketika unsur-unsur di udara, matahari jauh. Yang ini kan jadi lautan api. Firman Tuhan jelas. Dulu saya diajari kalau neraka itu alam roh. Enggak, Bu. Semua dibangkitkan dulu, baru dihakimi kan Bapak Ibu. Dibangkitkan dulu pakai tubuh akan dihakimi. Kata firman Tuhan akan ada nangis dan berpadi. Berpadi gigi, Bu. Itu jelas gigi kan fisik kata Bapak Ibu ya. Roh itu kan ada gigi, Bu. Gigi, beta gigi itu kiasan mendengarkan betapa menderitanya. Masih ingat ketika orang kaya dan Lazarus sama-sama meninggal. Lazarus kembali ke pangkuan Abraham, orang kaya dibuang kan? Ya, dia minta apa? Dia kata Abraham, tolong suruh Lazarus ulurkan jari tangannya pakai air setetes pun. Itu tandanya apa? Dia begitu menderita ketika dia harus terpisah dengan Allah seumur hidup. Terpisah selamanya. Satu jari tetes aja dia minta. Kita bisa membayangkan begitu betapa menderitanya. Saya sekarang di Pekanbaru tiap pagi bangun jam 3 dan 4 saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya minta Tuhan, masih ada kah sisa-sisa dosa, keinginan yang masih belum saya bereskan? Karena kalau enggak, saya nggak bisa dipakai Tuhan. Saya nggak mungkin bisa berdiri di sini ngomong seperti ini, Bapak Ibu. Ini bukan saya ngomong. Ini tadi pagi saya jam 4.30 dan jalan dari rumah Mawi, saya keliling itu sampai ke jalan perniagaan, langsung ke jalan Pawawan, balik lagi. Saya minta Tuhan apa yang mau saya sampaikan di sini. Saya cuma persiapkan ini stretching aja Bapak Ibu. Dan saya dengan jelas sekali, kamu harus begini. Tuhan mencintai kita semua, jiwa kita, roh yang pertama kali ketika dia menciptakan Adam, dia menghembuskan nafasnya itu, roh yang dia taruh ke manusia itu yang dia incar. Debu tanah ini akan kembali ke tanah Bapak Ibu. Nanti ketika Yesus datang akan diberi tubuh apa? Kemuliaan. Bukan tadi ini debu kembali ke debu. Ini kan kita akan mati, semua akan mati. Debu ini kan kembali ke tanah. Dan Tuhan berikan tubuh kemuliaan supaya kita bisa layak masuk berlari dan beriman dan tidak akan binasa. Firman Tuhan katakan hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Ketika Adam, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah merencanakan kematian. Benar kan Bapak Ibu? Sesudah dosa masuk, baru ada Tuhan bilang manusia nggak boleh hidup selama-lamanya. Debu harus kembali ke debu. Dan dunia ini sudah tertutup. Maka saya bilang mau seberapapun kita menikmati dunia, ujung-ujungnya kita celaka Bapak Ibu. Ada berapa banyak orang karena keserakahan. Paulus katakan cinta uang akan segala kejahatan. Ada berapa orang yang banyak yang gelap hati nuraninya, korupsi, sudah kaya mau kaya kali menjual dirinya kepada iblis. Orang-orang seperti itu kalau nggak bertobat Bapak Ibu, saya udah bisa melihat apa ujungnya. Dan ketika saya melihat begitu, bukan saya senang ya langsung publik, enggak. Saya justru lebih takut sama Tuhan. Jangan-jangan saya juga akan suatu hari seperti itu. Karena iblis tidak pernah akan melepaskan kalau ada anak satu aja anak Tuhan yang mau taat setia seperti Yesus, dia akan takut itu. Kalau kita ke gereja dia nggak takut Bapak Ibu. Kalau kita ke gereja dia nggak takut. Kemudian kita nggak membuka hati kita nggak pernah berubah. Dia tenang-tenang aja. Dia paling takut kalau ada anak-anak Tuhan mau seperti Yesus, memikul salib, masuk jalan sempit, menderita, taat sampai Bapak, mau melepaskan semua keinginan dari seperti yang Tuhan Yesus dipimpin Tuhan sampai menuju kesempurnaan, baru dia layak menerima kemuliaan. Kalau kita baca di Tuhan, sesudah dia bangkit, Allah Bapa yang menguasai alam semesta ini memberikan segala kuasa kemuliaan kepada Yesus. Sebelum ada kemuliaan, dia harus mati di salib dan hina. Yang dia pakai itu mahkota apa kalau misalnya? Mahkota duri kan kesengsaraan, penderitaan. Harus lewat jalan sana Bapak Ibu. Kalau kita mau menerima mahkota kemuliaan seperti Paulus bilang, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik, pertandingan iman. Kita selama ini gampang sekali mengklaim kayak untuk ya, tidak salah sih kita berharap ya. Kalau ada seseorang yang meninggal, kita berharap dia sudah menyelesaikan pertandingan
memberitakan Injil. Pakai nyawa yang mempertaruhkan hati itu. Dia layak ngomong begitu. Hari ini kita mau bertanya, apakah kita layak ketika kita meninggal di tempat tulisan kita dituliskan ayat itu? Kalau kita percaya Paulus bisa melakukannya. Paulus juga manusia seperti biasa. Kita tahu sebelum dia bertobat, dia kan jahat ya. Dia yang bunuh orang Kristen, kemana-mana diincar orang Kristen, dibunuh, dipenjarakan. Makanya dia penanti-nantian kalau orang berdosa lakukan dosa. Dia tahu bunuh dia di mana. Orang yang berdosa seperti itu bisa bertobat sebelumnya dipakai Tuhan luar biasa. Kita juga ciptaan Tuhan sama seperti Paulus. Kalau Paulus bisa dipakai, apa itu percaya apa itu bisa dipakai? Apalagi ngomongnya dalam hati kita jawab. Saya kalau saya di hadapan Tuhan, karena saya mau mengetahukan apapun. Ketika Paulus bilang, ketika aku mengenal Kristus, semua warga apa? Sampah. Kalau kita, saya selalu diingatkan, kita kan datang ke dunia nggak bawa apa-apa ya. Dari kecil kita diajarin kan. Anak kecil ada, kita nggak perlu ngajarin dia tahu itu. Apel yang besar, apa yang kecil dia pilih yang mana? Dapat katakanlah begini ya, ada bayi yang datang dengan begini. Ini berarti udah nggak ada nyawa ya. Begini kan, kita ingin mengambil semuanya. Tapi ketika kita tua, kita dipaksa untuk lepas. Mati juga harus lepas. Semakin banyak yang kita bungkus, mau dengan harta, kuasa, hormat, kedudukan, kebanggaan, semuanya, keakuan hidup. Semakin banyak kita cari, kita ambil, kita rebut. Ketika mau melepaskannya itu menjadi kasihan. Dan paling cilaka, karena kita terlalu banyak mengisi yang hal itu, kita lupa mengosongkan berjalan jiwa supaya Roh Kudus bisa masuk merupakan itu. Kita nggak bisa diisi. Firman Tuhan kalau nggak bisa masuk ke jiwa kita merupakan itu. Saya bersyukur dulu ketika saya pertama kali lari dari belakang, saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau ada nggak sih? Saya kan ketika saya pertama kali memutuskan untuk pergi sekolah teologi, saya kan tulus. Ya, setidaknya dalam saya juga bisa kata saya mau dipakai Tuhan. Kenapa saya masih gagal seperti itu? Kenapa saya jatuh di hal yang sama itu? Saya nggak percaya bahwa Kristen itu seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan, walaupun kelihatannya dia setia, ya pimpin selangkah demi selangkah, lewatin batu ke laut itu. Ya tuntun setiap langkah, setiap momen. Ketika kita melewatinya, kita lihat ke belakang. Tuhan itu nyata, Bapak Ibu. Tuhan itu hidup, bukan Tuhan yang kita dengar seperti Ayub. Ayub ketika sebelum dia menderita begitu hebat, dia bilang, 我从前风闻有你，我之前只是听到有神，我只是听到我知道有一位神。Dia mengatakan dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan. Saya cuma tahu ada Tuhan, dengar aja, tahu banyak. Tapi ketika lewatin penderitaan yang begitu hebat, dia mengatakan, 现在我亲眼看见。Saya melihat Tuhan dengan mata sendiri, bukan melihat secara fisik. Dia merasakan bahwa Tuhan itu, Bapak Ibu, lewatin proses itu. Kalau misalnya ya, Bapak Ibu, ada percaya atau tidak? Kalau hari ini hidup kita mulus-mulus saja, semua baik, semua baik, semua baik, kita harus bertanya, something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini kita melewati begitu banyak penderitaan dan penderitaan kegagalan, kita harus bersyukur. Masih ingat kisah Injil ketika Yesus keluar pelayanan, siapa yang dia cari? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hidupnya mulus-mulus? Tidak kan? Yang dicari siapa? Perempuan berzina, pemungut cukai. Betul kan? Setiap kali dia datang melihat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terhina, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersisa karena kejadian dunia ini. Terakhir saya mau kita nyanyikan lagu ini. Ini lewatin aja ke lagu pulang ya, lagu pulang. Tidak turun lagi, turun. Bentar ya. Halaman 28.
sehingga insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku kali ini, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan selamat. Suatu saat pasti semua tak berharga. Katakan, perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah kepada kesan tak bertepi? Di sana tiada mentari, di sana tiada mentari, dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kemeriahan. Katakan, yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau bertepi. Tuhan matahariku, Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Katakan, perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah kepada kesan tak bertepi? Di sana tiada mentari, dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kemeriahan. Katakan, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Katakan, Tuhan kehidupanku, Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan jantung yang berdetak? Ya, dan hampir, ya kalau kita hitung ya, 1 menit kadang ada yang berapa, biasa kalau sehat saya nggak tahu. Itu kan hitungan detik ya, seperti hitungan detik ya. Tuhan ketika kita malam tidur atau pagi-pagi bangun, kita dengarin jantung kita setiap detik, itu sebenarnya satu sinyal bahwa suatu hari ini akan terjadi. Jangan kita sadari itu, Bapak. Betapa berharganya waktu. Kata firman Tuhan, pergunakan waktumu dengan bijaksana karena hari-hari ini jahat. Maksudnya apa? Pengaruh kuasa kegelapan di luar begitu kuat. Setiap hari kalau kita tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, pagi-pagi kita bangun, kita bersujud, kita datang mencari Tuhan. Kata firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan di dalam bumi. Ada suatu saat ketika kita meninggal, kita nggak bisa mencari. Kita tidak ada yang bisa kita pegang, Bapak Ibu. Saya berapa kali pernah menemani orang-orang yang sudah akan mengingat kematian ya. Kita akan lihat ada wajah kengerian ya, di raut wajahnya. Kita bisa merasakan bahwa dia belum siap. Karena ketika seseorang melihat di ujung laut, semua yang dia lakukan sepanjang hidupnya itu kan muncul. Dia akan merenung. Apakah saya jahat atau saya baik? Itu yang membuat kita ngeri. Karena harta nggak bisa kita pegang
kita difonis ada kanker, mau kita pakai harta dunia, kita nggak bisa mengganti nyawa kita. Kayak setiap detak jantung kita itu kalau kita mau buat dosa, ingatin akan berhenti Bapak itu, berhentilah berbuat dosa. Saat itu juga kata firman Tuhan ketika Kain memukul Habel, Tuhan bilang apa? Ketika dosa datang membantu itu, jangan sekali-sekali dengan kita. Tuhan Yesus berkata, Tuhan selalu di satu sisi Tuhan berada di dalam hidup kita mengatur siapa yang mendengar buka dia masuk. Hanya Tuhan ketika Tuhan melalui Roh Kudusnya, ketika dia naik di surga kan dia utus Roh Kudusnya 10 hari nanti kita bayangkan dari Pentakosta. Roh Kudus turun di atas hidup para murid Tuhan, terutama Petrus, hidup mereka berubah total. Petrus yang tadinya penakut ketika Yesus ditangkap, dibunuh, harapan dia yang selama ini milik Tuhan hancur gitu. Dia pulang dari nelayan. Tapi ketika Yesus datang mencari dia, Yesus menguatkan dia kembali, mengangkat dia kembali. Tuhan Yesus pesan, ketika kamu dikuatkan, kamu dipulihkan, gembalakan kepada. Maksudnya apa? Kita semua juga pernah seperti Petrus memberontak. Ketika Tuhan mencari kita bertobat, mari kita gembalakan. Siapapun itu berbaik. Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, satu air gelas pun tiada untuk orang yang sakit, orang yang paling hina, kamu melakukan itu aku. Nggak usah mulu-mulu kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau misi kemana-mana. Buka mata, lihat sisi kanan kita, tiap hari tetangga kita, ada orang-orang yang setiap hari membutuhkan kita. Tadi saya katakan, tidak harus rata Bapak itu. Tapi yang kenyataannya selama ini kita lebih mengasihi orang daripada membaiki orang. Ini saya lagi ngomong dari sendiri. Istri saya lebih tua dari saya. Tentunya pasti dia lebih dewasa dari saya ya. Saya bersyukur dulu sebelum ketemu istri yang sekarang yang dulu-dulunya semua gagal. Karena dulu saya lebih dominan ya. Saya suka mengasihi orang. Tetapi ketika ketemu istri Tuhan pakai dia yang keras ya untuk merubah hidup saya. Awal-awal tuh nggak enak Bapak Ibu ya, untuk menundukkan ego kita kan nggak apa-apa lagi cowok ya. Itu pas suami buat cowok loh, kamu kok nggak hormati saya, nggak sama saya, kan pasti mau begitu ya. Tapi hari ini saya tidak ngomong apa. Tulus benar-benar ini. Kemarin di sini saya share dengan dia. Pernikahan itu selama ini kan kita mau mencari kebahagiaan. Kenapa kita menikah? Mencari bahagia kan? Kita mau mencari kan? Pernikahan yang sejatinya itu memberi kebahagiaan. Yesus yang memberi lebih berbahagia daripada selama ini kan kita lebih banyak menuntut. Ketika ada cecok, ketika ada perselisihan, kita kan selalu mau orang itu menuntut minta maaf duluan. Kan? Kita jarang kita minta maaf duluan. Ketika kita meminta maaf duluan, dia nggak mungkin keras sekali Bapak. Dia juga akan minta. Selesai, nggak ada perselisihan. Tapi itu ngomong gampang. Melepaskan ego yang saya bilang yang sudah mengakar dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak jujur, itu selamanya nggak mungkin. Hari ini kalau kita sakit kanker, kita ngaku kita cuma sakit gigi. Dokter nggak bisa membantu kita Bapak Ibu. Benar kan? Ya? Kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan enggak kok. Aku cuma sakit gigi kok. Aku cuma sakit perut. Nggak ada kanker dalam diri itu. Tuhan nggak bisa buka karena Tuhan nggak pernah memaksa. Ketika Adam dan Hawa mau digoda, Tuhan nggak melarang. Tuhan nggak. Kalau kita Tuhan stop kan, Tuhan nggak kuasa. Tuhan tidak. Karena apa? Dia memberi kehendak bebas. Semua kita bebas. Tuhan sih nggak pernah kontrol. Yang bisa dia kontrol enggak. Semua diberikan. Demikian juga iblis nggak pernah maksa kita berdosa. Jangan salahkan iblis kalau suatu hari kita iblis yang kan ada begitu ya sama Hawa ya. Iblis itu yang buat saya berdosa. Tidak, aku yang memilih ngapain. Kenapa kamu dengarin dia? Kenapa ketika dia itu berdosa kau kasih masuk? Datang ke pintu masuk. Kata Yesus datang ke pintu kamu buka-buka. Makanya kata dia sudah selesai panjang lebar saya ngomong di sini Bapak Ibu waktu juga ada. Kalau saya ngasih tahu di sini nanti kita mampu lagi. Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan? Mengerti itu gampang ya, kita kan punya logika. Mengerti sama menerima beda ya. Bagaimana sudah menerima? Buka hati.
kosongkan perjalanan jiwa. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak layak menjadi murid. Artinya kamu nggak bisa saya jadikan murid karena kamu masih mau memiliki dirimu. Kamu terlalu asik dengan hidupmu. Ketika Tuhan bicara, kamu nggak dengar. Benar kan Bapak Ibu? Tuhan nggak bisa membentuk kita kalau kita masih asik dengan dunia ini. Karena Tuhan sudah bilang dunia dan segala keinginannya sedang lenyap. Kita firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 6-17 kalau masalah kelanjutan dari dunia dan segala isinya sedang lenyap, sedang. Itu kata kerja minus sedang menghampiri ambang kehancuran, yaitu kalau kita mati. Kalau kita masih mencintai dunia, kita nggak segera berbalik, kita itu hancur Bapak Ibu. Jangan punya satu keyakinan palsu bahwa kita udah Kristen kok, saya kan dari baptis pasti masuk surga. Tanya dengan kita, kalau kita masih jahat, kita masih suka menyimpan dendam, kita masih iri hati, kita masih suka cemburu, kita masih suka segala macam yang tidak sensitif. Tanya diri kita, jujur, kita layak masuk di situ. Firman Tuhan katakan di sana tidak ada dosa dan kejahatan. Kalau kita tidak melepaskan itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak mengenalkan Matius 7 ayat 1-2. Ketika orang bilang, aku kan mulai mengaku Tuhan, ya kan? Aku sudah melakukan mujizat, aku nggak membuat demi namamu. Tuhan bilang, no, I don't know you. Artinya apa? Hidupmu tidak bisa saya nikmati, hidupmu tidak berkenan. Kamu cuma di luarnya dan kelihatan kamu aktif gitu. Itu Yesus yang ngomong, aku melihatkan Bapak Ibu, kamu cari referensi untuk mengartikan itu. Aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian yang melakukan kejahatan dibuang. Katanya itu orang yang baca Matius 7:1-2. Di sana ada nangis dan bermati. Jangan Bapak Ibu, itu terjadi pada diri kita ketika kita diambang kematian. Lagu tadi mengatakan bukan kemungkinan, tapi kepastian. Mati itu pasti. Firman Tuhan katakan setiap manusia satu kali mati, sesudah itu akan ada kematian. Semua kita di sini, kita itu cuma sudah mengambil ya Bapak Ibu. Saya bukan mengajari pesimis ya, dan sepintas yang saya ngomong hari ini lebih banyak pesimis sih enggak. Justru ketika kita melihat pesimisnya hidup di dunia ini, kita menaruh harapan kita di surga Bapak Ibu. Selama ini kita cuma menaruh perhatian kita di kehidupan ini kan. Kita tidak bisa menembus pandangan kita di balik kubur itu ada apa. Tuhan sediakan kami dan bumi baru. Kita nggak bisa melihat itu. Di situ baru kita benar-benar bisa menikmati. Kita bisa berkumpul bersama teman-teman. Kita bisa jalan-jalan menikmati ciptaan Tuhan yang mulia. Tidak ada beban. Hari ini kalau kita pergi jalan-jalan, ibu bisa lepas semuanya. Kalau misalnya rumahnya masih simpan banyak deposito, ada emas, gitu, pergi jalan-jalan itu tenang nggak? Pasti sebentar-bentar di CCTV ada dengan kan nggak pernah dengar Bapak Ibu lagi nikmati, tapi kita khawatir di rumah takut masuk pencuri. Pas lagi makan-makan, habis makan pikir kolesterol nggak ya, darah tinggi nggak ya, seniman apa tuh coba saya sendiri kayak ngomongin makanan ini kita punya kan masuk ke enak ya, ini enak sampai perut enak nggak Bapak Ibu. Kalau yang punya mah tahu ya, yang punya mah asam lambung tinggi. Mau makan semua, saya pernah itu sekali makan banyak, semua makan di sini kan, seperti korek-korek keluar. Untuk keluar kalau nggak masuk jadi rancu Bapak Ibu. Oke, kalau tekan sini cek obat, ada benjolan. Karena pola hidup kita nggak jaga, kita mampus. Kemarin saya pulang sebelum ini pulang sama teman-teman yang main basket ya. Itu umurnya sudah 50-60. Dia datang ke sini bukan main basket, itu cuma cowok bilang alasan mau makan Bapak Ibu. Dan 12 sampai sini sampai malam dan subuh saya hitung ada 8 kali makan. Habis main basket di meja makan 5 menit saya hitung. Saya sudah mulai hitung satu orang itu bisa makan kali pun satu pun sama dulu 5 menit. Dan saya lihat mereka nanggunya langsung telat supaya makan lebih banyak. Nah itu dia. Nggak bisa kita nikmati Bapak di dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Satu lagi yang terakhir. Ketika kita menikmati kekayaan kita ini dan kita melihat ada orang yang tersiksa. Ibu bisa merasa nyaman. Contohnya ya, kita lagi makan enak, tiba-tiba ada orang yang nggak bisa makan, korek-korek sampah itu. Ibu kalau misalnya lagi makan-makan ya, bukan nggak boleh makan-makan ya. Tuhan yang masih pada lihat harus tahu penguasaan diri.
Kalau kita lagi makan ya ada anak yang terlantar ya, ekor-ekor cari sampah mau makan, hati kita tersentuh ya. Kalau enggak something wrong. Kita akan saya akan tutup seri ini. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita, katakan Tuhan, aku mau mengosongkan berjalan jiwa. Lagu yang terakhir, sesudah itu saya akan silakan ke kita nyanyikan ya. Kita bisa berdoa dan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku benar-benar mau mengosongkan selama jantungku masih berdetak, nadiku ya masih apa? Detak jantung kita masih hidup, masih ada nafas, tarikan nafas belum terdetak. Mari kita pakai kesempatan buang semua yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Tuhan, aku rela. Ketika suara manusia berhenti, suara Roh Kudus akan terus menasihati kita, menegur kita, mengajak kita untuk membukakan hati kita. Bapak Ibu, setiap saat, setiap detik Tuhan tidak pernah berhenti
Dia seperti Bapa yang mengasihi anak, yang menantikan anaknya yang tersesat pulang, yang selalu setiap saat membukakan untuk menerima kita kembali. Saat hari ini kau menerima suara Tuhan mengatakan, pulanglah, tinggalkan semua dunia ini, tinggalkan semua keinginan-keinginan yang jahat, tinggalkan semua hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, beban-beban yang selama ini menggerogoti jiwa kita. Buang semua, biar Tuhan mengisi jiwa kita dengan air suka, air kehidupan yang mengalir dari surga. Baru kita bisa merasakan damai sejahtera yang sejati. Baru kita merasakan sukacita yang sejati yang tidak pernah putus. Kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku rela. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, Bapak Ibu. Satu kalimat sederhana yang kita ucapkan dari dalam hati kita, Tuhan dengar. Itu sampai ke kata Bapa di surga, dan Tuhan akan sangat berkenan lebih dari kerinduan kita. Tuhan mengubah hidup ini, Ibu. Sudah terlalu banyak waktu yang kita sia-siakan. Di antara kita ada yang sudah 70, 80, 60, 50. Dan yang mudah-mudahan juga kita jangan pikir bahwa masih banyak jalan di depan kita. Kita tidak ada yang bisa ketika kematian dapat menjemput kita, kita tidak bisa menolaknya, Bapak Ibu. Mungkin hari ini, mungkin nanti, besok atau lusa. Jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda ketika Tuhan menyuruh kita bertobat dan berbalik supaya kita tidak binasa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang telah Kau taruh dalam mulut anak kami, yang Kau serukan kepada kami setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mengorbankan putra-Mu satu-satunya untuk datang mencari kami yang tersesat dan mati bagi kami, menantikan kami supaya kami boleh hidup dan kekal. Dan Dia menjanjikan ketika Tuhan kami naik ke surga, Dia menjanjikan suatu hari yang Dia akan datang menjemput kami. Kami menantikan hari itu yang apa? Kami menantikan suatu hari ketika kami tinggalkan dunia ini, kami boleh kembali kepada Engkau pencipta kami, Sang Khalik yang mempunyai kehidupan. Jangan biarkan satupun di antara kami yang binasa, karena Engkau menginginkan setiap kami yang ada di sini diselamatkan. Haleluya, Bapa. Mengembalikan segala pujian, hormat, dan kuasa kemuliaan kepada Tuhan Juru Selamat kami. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, kita katakan amin.